Oke, selamat jumpa, selamat bertemu kembali. Hari ini kita akan latihan membahas soal-soal tentang trigonometri. Perhatikan soal di samping. Berdasarkan gambar berikut, perbandingan KM banding LM sama dengan. Di situ diberikan segitiga dengan sudut K 60 derajat, sudut L 45 derajat. Yang ditanya perbandingan KM dan LM. Jadi cara menyelesaikan ini, oke, perhatikan ya. Kita bahas. Oke, jadi menggunakan sifat aturan sinus, maka lihat sisi di depan sudut-sudut yang diketahui. Maka bisa kita buat LM itu per sin 60 derajat sama dengan KM per sin 45 derajat. Menggunakan aturan sin ya. Oke, jadi kita langsung masukkan saja nilainya. Ini perbandingan. Maka ini LM per sin 60. Sinus 60 itu adalah setengah akar 3 sama dengan KM per sinus 45 itu sama dengan setengah akar 2. Dengan begini bisalah kita coret yang sama-sama di bawah ini. Bisa dihabiskan, setengahnya habis. Berarti kita tinggal kali silang boleh, atau ganti posisi ini. Karena ditanya perbandingan KM dengan LM, berarti ini sekarang bisa kita buat. Kalau mau kali silang boleh, kali silang. Berarti sekarang jadi, atau langsung ganti posisi bercepat. Kita ganti LM-nya ke sini, ini ke sini. Berarti ini akar 2 per akar 3 sama dengan KM tadi di atas. Ganti posisi ya. Ini jadi per LM. Berarti pertanyaannya KM banding LM bisalah kita cari. Maka KM banding LM sama dengan KM banding LM, akar 2 banding akar 3. Oke, inilah jawabannya. Oke, kemudian kita akan lanjutkan dengan soal yang berikut. Soal yang kedua. Oke, soal yang kedua. Perhatikan soal. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A dengan arah 54 derajat sejauh 40 km. Kemudian berlayar lagi dengan arah 115 derajat sejauh 50 km ke pelabuhan C. Jarak pelabuhan A ke pelabuhan C adalah. Jadi supaya bisa kita bayangkan kejadian ini, kita harus gambarkan dulu. Kira-kira perjalanan kapalnya posisinya seperti apa. Ini kita buat dulu ilustrasi gambarnya. Kita coba ya, perhatikan. Di sini katakanlah di sini kota pelabuhan A. Jadi dari sini dia berangkat awalnya. Dari pelabuhan A dengan arah 54 derajat. Arah 54 derajat itu di mana 54 derajat? Jadi kita ukur sudutnya dulu. Ingat ya, mengukur sudut kita harus pakai garis bantu. Garis datar ini membantu kita, ini garis 0 derajat. Kita anggap posisi di sini 0 derajat. Ini garis bantunya. Berarti kalau 54 derajat kira-kira di sini sebesar ini 54. Jadi yang mana 54 derajat itu yang ini? Ini 54 derajat.
kita ukur dari sini ya, dari titik patokannya, garis patoknya. Jadi inilah dia, A ke pelabuhan B sejauh, inilah pelabuhan B, katakan ini pelabuhan B, sebesar sejauh 40 km. Jadi ini 40 km jaraknya. Ini pelabuhan B. Nah, posisi kapal sekarang di sini. Kemudian berlayar lagi dengan arah 114 derajat. Nah, posisi kapal 114 derajat kemana? Nah, kita harus ukur lagi, harus ada garis patoknya. Jadi kalau posisi kapal sekarang sini berarti patokannya datarnya sekarang ini. Ini posisi netralnya 0 derajat. Berarti kita ukur 114 derajat dari patokan 0 derajat ini. Kita ukur 90 derajat garis tegak, berarti kira-kira di sini. Ke sini dia kira-kira. Nah, jadi 114 derajat itu yang ini. Ini 114 derajat yang ini dia. Jadi kita ukur patokannya ini. Oke. Nah, kemudian dia ke kota C, ke pelabuhan C. Nah, disinilah pelabuhan C-nya sekarang. Ini pelabuhan C sejauh 50 km. 50 km. Nah, pertanyaan soal adalah jarak dari A ke C. Berarti dari pelabuhan A ke pelabuhan C. Inilah yang ditanya. Nah, jadi kira-kira seperti inilah ilustrasi gambarnya. Nah, jadi untuk menghitung jarak A ke C, kita perhatikan segitiga A, B, C. Bisa? Kita bisa gunakan aturan kosinus untuk mendapatkan panjang AC. Kenapa? Karena ada sisinya diketahui ada 2 dan sudutnya ini bisa kita hitung berapa besar sudutnya. Nah, cara menghitung besar sudutnya ini kita hitung seperti ini. Kita kasih garis lurus, kasih perpanjang ini garis lurus. Oke. Nah, kalau kita perpanjang ini lurus, berarti garis lurus itu kan besar sudutnya 180. Nah, kalau ini tadi 114, berarti yang kecil ini sisanya ini itu 180 kurang 114, ya kan? 180 kurang 114 itu berarti berapa? 66 ya. 66. Jadi yang kecil ini 66 derajat, ini yang kecil ini 66 derajat. Kenapa? Karena 66 tambah 114 harus 180. Oke, kemudian besar sudutnya ini itu harus ini ditambah ini. Ini berapa? Ini kan sudut sejajar garisnya ini. Berarti besar sudut yang ini sama dengan ini sudut sehadap. Sudut dalam berseberangan maksudnya, ini berarti 54 juga, 54 derajat. Maka total sudut ini sekarang jadi 66 tambah 50. 66 tambah 50 120. Jadi 120 lah sudut ini sekarang totalnya. Nah, berarti kita bisa hitung dengan menggunakan aturan cos. Nah, menggunakan aturan cos kita hitung ya. Aturan cos, masih ingat rumus aturan cos? Oke, sisi di depan sudut, sisi yang mengapit sudut ya. Oke, berarti AC di depan sudut yang diketahui, AC kuadrat sama dengan sisi-sisi yang mengapit AB kuadrat ditambah BC kuadrat dikurang, itu rumus ya, kurang 2 kali AB kali BC dikali cos sudut yang diapit. Cos sudutnya ini sekarang 100, ini 120. Ini tadi diperoleh 66 tambah 54. Ini kosinus 120 derajat. Oke. Nah, berarti ini kita tinggal masukkan nilai-nilainya. AC kuadrat itu sama dengan AB-nya 40 km, 40 kuadrat ditambah BC-nya 50 km, 50 kuadrat dikurang 2
dikali AB-nya 40 dikali BC-nya 50 dikali kosinus 120. 120 ini di kuadran kedua, berarti negatif ya hasilnya. Negatif 1/2. Oke, ini perkalian ya. Oke, nanti ini bisa dicoret. Ini dikali 2. Ini habis. Perkalian habis. Berarti kita langsung kerjakan ini sama dengan 40 kuadrat. Berarti 1600 ditambah 50 kuadrat 2500 dikurang. Ini duanya udah habis, minus dengan minus jadi tambah. 40 kali 50 2000. Oke, ini AC kuadrat. Maka AC kuadrat sama dengan 1600 ditambah 2500 itu sama dengan 4100. 4100 ditambah 2000. Ini 1600 tambah 2500 tambah 2000 sama dengan berapa? Ini tadi 4100. Ini 4100 tambah 2000 6100. Oke, 6100. Oke, 6100 ya. Maka ini bisa kita cari AC-nya. AC sama dengan akar dari 6100. Akar 6100 ini 61 kali 100, akar 100 itu 10. Berarti ini sama dengan 10 akar 61. Itulah jarak AC, jarak pelebuhan A dengan C. Oke, begitulah jawaban.